Halo teman-teman, selamat datang di course Golang Go Routines, di mana di sini kita akan belajar pemrograman concurrency dan juga paralel menggunakan Golang. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan di sela-sela kesibukan saya bekerja, sekarang saya biasanya update soal konten programming ya, di Programmer Zaman Now. Ada websitenya dan ada juga channel YouTube-nya. Kalau teman-teman pengen diskusi dengan saya sama langsung ya, secara langsung, teman-teman bisa lewat Telegram. Di sini ada Telegram account saya. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Di sana saya sering update soal programming juga ya. Ada di Facebook, Instagram, dan YouTube channel tentunya. Ada juga di Telegram channel. Nah, kalau teman-teman pengen diskusi secara resmi dari perusahaan teman-teman seperti butuh training, konsultasi, dan sebagainya, teman-teman juga bisa kontak saya via email di email pribadi saya di sini. Oke, nah teman-teman ini adalah materi yang lumayan advance ya tentang concurrency dan juga paralel. Jadi diusahakan teman-teman juga udah ngerti tentang dasar-dasar si Golangnya. Jadi saya sarankan teman-teman sudah mengerti tentang Golang dasar, Golang modules, dan juga Golang unit test. Kalau teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa tonton di course saya di Udemy ya. Di sini ada course-nya. Teman-teman silakan nonton di sana. Di sana saya bahas lengkap tentang Golang dasar, modules, dan juga unit test-nya. Oke, apa sih yang akan kita pelajari di materi ini? Jadi di materi ini bakal banyak banget materi yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan concurrency dan juga parallel programming. Nanti teman-teman akan belajar dulu apa perbedaan dari concurrency dan juga parallel. Lalu teman-teman akan belajar tentang goroutine, lalu nanti akan belajar tentang channel dan juga buffer channel, lalu locking tentang mutex, ada wait group, atomic, ticker, dan juga lain-lain ya. Ini banyak sekali materi yang akan kita bahas di course ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sebelum kita mulai belajar goroutines, kita akan berkenalan dulu dengan concurrency dan juga parallel programming. Jadi teman-teman perlu tahu apa bedanya concurrency sama paralel ya. Jadi jangan sampai terbalik-balik, bahkan jangan menganggap bahwa ini hal yang sama, karena dua hal ini adalah hal yang berbeda. Oke, kita mulai dari parallel programming. Jadi kita berkenalan dulu ya. Jadi saat ini kita hidup di era yang namanya multi-core. Jadi sekarang itu kita jarang sekali menemukan ya prosesor atau juga CPU yang single core. Jadi sekarang bahkan tidak cuma komputer ya, bahkan smartphone saja sekarang seperti Android atau iOS sekarang udah kebanyakan adalah multi-core ya. Jadi CPU-nya lebih dari satu core-nya. Semakin canggih perangkat keras, itu biasanya software pun akan mengikuti. Jadi perkembangan software biasanya perkembangan hardware biasanya diikuti dengan perkembangan software yang lebih canggih. Di mana saat ini kita bisa dengan mudah ya membuat aplikasi yang paralel. Jadi proses-proses paralel itu di aplikasi sekarang sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena perangkat keras sekarang sudah mendukung ya. Jadi sekarang semuanya serba multi-core prosesornya. Parallel programming sederhananya adalah memecahkan suatu masalah dengan cara membaginya menjadi yang lebih kecil, lalu dijalankan secara bersamaan pada waktu yang bersama pula. Jadi kalau teman-teman biasanya mengerjakan sesuatu, misal saja teman-teman harus mengerjakan soal 10 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mengerjakan ada 10 orang, maka teman-teman tidak perlu lagi mengerjakan satu-satu. Langsung bisa 10-10-nya secara sekaligus pada waktu yang bersamaan. Jadi orang yang mengerjakan tugasnya itu, anggap aja itu adalah prosesornya. Dan tugas-tugasnya itu adalah si pekerjaannya. Jadi itu adalah parallel programming. Jadi mengerjakan tugas ya, secara sekaligus bareng-bareng ya, dan semuanya bersamaan. Itu adalah parallel programming. Nah oke, contoh parallel programming. Contohnya kita menjalankan beberapa aplikasi sekaligus di sistem operasi kita. Jadi kan kalau teman-teman buka laptop itu kan nggak mungkin ya satu-satu ya. Teman-teman pasti buka dulu misalnya Office, habis itu buka text editor, habis itu buka browser, dan yang lain itu semuanya bareng dan semuanya jalan. Jadi teman-teman bisa nyalain Spotify untuk dengerin musik, habis itu nonton YouTube untuk lihat video, itu dua-duanya jalan bareng gitu ya. Nah itu adalah paralel. Jadi dua-duanya jalan bareng secara bersamaan. Oke, kalau contoh di kehidupan nyata misalnya kita ngelihat ke restoran gitu ya. Nah, di sana ada beberapa koki yang menyiapkan makanan di restoran. Nah, di mana tiap koki itu akan menyiapkan makanannya masing-masing.
Jadi kalau ada dua koki misalnya yang masak, dua-duanya akan masaknya bareng gitu ya. Nggak mungkin satu koki masak dulu, habis selesai baru koki yang lainnya, itu nggak mungkin. Nah itu adalah proses yang paralel. Jadi dua-duanya ngelakuin hal yang bisa sama bisa berbeda ya, tapi dua-duanya jalan secara bersamaan, bareng-bareng. Atau contohnya antrian di bank. Kalau teman-teman antrian di bank, itu kan tellernya mungkin ada satu. Kalau satu berarti dia bukan paralel. Tapi kalau tiba-tiba tellernya ada dua, atau ada tiga, ada empat, dan seterusnya, itu artinya adalah paralel. Jadi proses antrian itu dipecah menjadi sejumlah teller yang ada. Jadi itu adalah paralel. Jadi sekarang teman-teman udah kebayang ya, apa itu paralel. Jadi itu contoh kasus di dunia nyata atau di program aplikasi kita. Oke, saat teman-teman belajar tentang parallel programming, itu nanti teman-teman akan mengenal dua hal. Yang pertama itu adalah proses, dan yang kedua adalah thread. Nah, apa bedanya proses dan juga thread? Nah, ini saya jelaskan ya perbedaannya. Jadi, proses itu adalah sebuah eksekusi program. Ya. Jadi, saat teman-teman menjalankan Microsoft Office misalnya, habis itu teman-teman menjalankan Google Chrome, habis itu menjalankan Spotify. Nah, setiap aplikasi itu dinamakan adalah proses. Ya. Jadi, kita menjalankan proses Microsoft Word, menjalankan proses Google Chrome, menjalankan proses Spotify. Jadi, tiga-tiganya itu adalah proses namanya. Nah, lantas apa thread? Nah, thread adalah segmen dari proses atau bagian dari proses. Jadi, saat teman-teman misalnya, analoginya mungkin agak susah ya kalau teman-teman belum mengerti tentang parallel programming. Analoginya seperti ini contohnya. Teman-teman misalnya udah buka Google Chrome, lalu teman-teman bikin beberapa tab. Nah, tab itu kita anggap adalah thread. Ya, jadi setiap tab itu jalan di thread yang berbeda-beda. Nah, itu adalah thread. Jadi, proses itu di dalamnya ada banyak sekali thread. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Jadi, proses itu kayak teman-teman nge-launching satu buah aplikasi gitu ya. Nah, thread itu adalah ada di dalam sebuah proses aplikasinya tersebut. Nah, selain itu, proses itu mengkonsumsi memori sangat besar ya. Karena tiap kita menjalankan misalnya Google Chrome mungkin butuh ratusan mega gitu ya. Kalau kita menjalankan Microsoft Office mungkin juga butuh puluhan mega. Jadi itu berat banget kalau kita menjalankan sebuah proses. Makanya biasanya proses itu terbatas. Jadi kalau teman-teman misalnya buka laptop, RAM-nya cuma 2 GB misalnya ya, mungkin teman-teman cukup buka aplikasinya atau prosesnya mungkin 20 saja gitu ya. Karena kalau lebih dari itu misal saja udah mulai lemot karena memorinya udah kurang. Jadi biasanya proses itu konsumsi memorinya besar. Nah beda dengan thread itu konsumsi memorinya kecil. Jadi kalau teman-teman buka Google Chrome, contohnya ya, ini kita buka Google Chrome ya, saya buka tab, lalu teman-teman klik kanan di sini, ini ada, oke bukan di sini kayaknya. Oh di sini ya. Nah ini adalah Task Manager. Nah ini ada thread-nya. Nah ini prosesnya, ini banyak sekali tuh. Ya. Nah ini thread-nya atau prosesnya. Ya. Jadi seperti ini adalah thread-nya. Jadi dalam satu Google Chrome itu bisa punya banyak sekali thread. Dan dia ukurannya kecil. Nah, defaultnya kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman, lalu sistem operasinya adalah menggunakan 64 bit, itu biasanya ukuran thread itu sekitar 1 mega, jadi kecil sekali. Jadi kalau teman-teman bikin 1000 thread gitu ya, itu cuma mengkonsumsi 1 giga. Jadi kecil banget kalau kita menggunakan thread dibanding proses. Nah, proses itu saling terisolasi dengan proses lain. Jadi, kalau teman-teman buka Google Chrome, itu tidak akan berkomunikasi dengan Microsoft Word, seperti itu. Jadi, prosesnya dua hal yang sama. Jadi, secara memori, di lokasi memorinya, di RAM-nya, itu berbeda proses itu ya. Jadi, terisolasi satu sama lain. Berbeda dengan thread. Thread itu saling berhubungan. Teman-teman bisa ngirim data dari satu thread ke thread yang lain. Ya, mirip kayak teman-teman bikin aplikasi misalnya menggunakan Golang gitu ya. Oh, teman-teman nanti bikin thread, nanti teman-teman bisa ngirim data dari satu thread ke thread yang lain. Itu bisa dilakukan. Jadi, thread itu bisa saling berhubungan antar thread-nya. Kalau proses itu tidak bisa. Nah, selain itu, proses itu lama untuk dijalankan dan juga dihentikan. Contohnya, yang lama itu contohnya teman-teman membuka Adobe Photoshop gitu ya. Jadi, kalau misalnya Adobe Photoshop itu, kalau dibuka itu lama banget gitu ya. Bahkan butuh berapa puluh detik. Nah, kalau thread itu cepat. Thread itu cepat banget, bahkan mungkin tidak nyampe berapa milisecond udah bisa jalan sendiri. Ya kayak teman-teman di Google Chrome buka tab baru itu kan butuh kurang dari 1 detik itu langsung kebuka tab baru. Jadi ini perbedaan proses sama thread. Jadi sebenarnya proses dan thread itu sebenarnya bukan dua hal yang berbeda tapi saling berhubungan ya. Jadi kita akan membuat proses atau aplikasi jalan gitu ya, di mana di dalam proses itu akan membuat banyak sekali thread. Jadi ini adalah beberapa konsep tentang parallel programming.
Oke, lantas apa bedanya kalau gitu? Kita belum bahas ya tentang concurrency. Apa bedanya paralel dengan concurrency? Jadi berbeda dengan paralel, paralel itu kan menjalankan beberapa pekerjaan secara bersamaan ya. Jadi bareng-bareng pada saat waktu yang sama. Nah, kalau concurrency itu beda. Concurrency adalah menjalankan beberapa pekerjaan secara bergantian. Jadi bukan bersamaan, melainkan bergantian. Jadi dalam paralel, itu kita biasanya membutuhkan banyak thread. Sedangkan dalam concurrency, kita hanya membutuhkan sedikit thread. Kenapa? Karena dalam concurrency kita bisa bergonta-ganti pekerjaan. Tapi ingat ya, waktunya tidak bersamaan. Nah, mungkin teman-teman sekarang agak masih bingung ini maksudnya apa gitu ya. Kok bisa gonta-ganti pekerjaan gitu ya. Nah, tapi tidak di waktu yang sama. Oke, nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau teman-teman kita bayangkan ya, paralel itu seperti apa prosesnya. Jadi kalau paralel itu biasanya ada dua thread ya. Ini thread pertama, thread kedua, itu jalannya bareng. Anggap saja ini waktu gitu ya. Ini jalannya bareng. Ini jalan, di tengah-tengah sini misalnya si B itu jalan. Jadi ini ada waktu di mana dia jalan berbarengan. Nah, ini kita namakan adalah paralel. Jadi dua proses atau lebih yang berjalan bareng-bareng. Bersamaan pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat ini ya, pada saat di waktu ini, nah ini dia berjalan secara paralel, artinya bersamaan dan di waktu yang sama. Lantas gimana kalau misalnya concurrency? Kalau concurrency seperti ini. Jadi ada satu proses di mana dia bergonta-ganti pekerjaan. Tadinya misalnya melakukan A, tiba-tiba dia pindah ke B, habis itu balik lagi ke A, habis itu balik lagi ke B, habis itu balik lagi ke A. Nah ini adalah concurrency. Contoh yang paling kebayang itu concurrency itu adalah manusia. Manusia itu pada satu waktu cuma bisa ngelakuin satu hal ya, dan dia bisa berubah-ubah pekerjaan seenak dia gitu ya, seenak manusia. Nanti kita lihat contohnya. Jadi ini adalah diagram concurrency. Dan golang itu sebenarnya bukan paralel. Jadi defaultnya dia adalah concurrency. Tapi karena sekarang kita ngerunning aplikasi golang di multicore, jadi sebenarnya dia campuran antara concurrency dan juga paralel. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di bagian goroutine. Oke. Jadi contohnya apa sih? Kalau concurrency itu, jadi misal saja kita lagi makan di kafe ya. Nah, kita bisa makan ya, sambil makan misalnya lalu habis itu kita ngobrol ya. Habis itu kita minum. Habis itu kita makan lagi. Itu kan kita ganti-ganti pekerjaan ya. Jadi dari makan, habis itu selesai berhenti dulu makannya. Habis itu kita ngobrol. Habis itu berhenti dulu ngobrolnya. Habis itu kita minum. Habis itu berhenti minumnya. Habis itu kita makan lagi. Ya, artinya kita bergonta-ganti pekerjaan dan tidak ada pada saat yang bersamaan kita ngelakuin dua hal sekaligus. Contohnya teman-teman sambil minum sambil makan itu kan aneh banget gitu ya. Atau sambil makan tapi sambil ngobrol itu aneh juga gitu ya. Sambil minum sambil ngobrol itu gimana ceritanya gitu ya. Kita biasanya pasti akan menghentikan pekerjaan kita saat itu, habis itu ngelakuin hal lain. Setelah selesai kita akan balik lagi ke pekerjaan kita sebelumnya. Jadi kayak ini, kita makan, habis itu ngobrol, habis itu minum, habis itu makan lagi, ngobrol lagi, minum lagi, dan seterusnya. Jadi bergonta-ganti pekerjaan terus, ya. Nah, ini adalah konsepnya namanya concurrency, ya. Jadi ini adalah concurrency. Jadi nanti ketika teman-teman belajar goroutine ya di golang goroutine di course ini kita akan bahas tentang concurrency. Jadi bisa bergonta-ganti pekerjaan. Tapi tenang, semua hal ini tidak perlu kita lakukan manual. Ini semuanya sudah dihandle sama si golang concurrency. Nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, ngomongin soal paralel dan juga concurrency, itu teman-teman harus ngerti tentang konsep CPU bond dan juga I/O bond. Jadi ada proses yang namanya CPU bond. Jadi banyak sekali algoritma yang dibuat hanya membutuhkan CPU untuk menjalankannya. Nah, algoritma jenis ini biasanya akan tergantung dengan kecepatan CPU, ya. Contohnya kalau teman-teman bikin aplikasi yang berhubungan sama machine learning, ya. Nah, ini adalah CPU bond. Jadi dia beneran tergantung dengan CPU-nya. Jadi nggak butuh input-output, nggak butuh hard disk, nggak butuh memori. Walaupun butuh memori, tapi maksudnya yang dibutuhkan semuanya kecepatan dari CPU-nya sendiri gitu ya. Jadi ini adalah beberapa algoritma yang CPU bond. Contohnya adalah machine learning contohnya ya, atau AI lah istilahnya. Nah, oleh karena itu sekarang banyak sekali teknologi machine learning yang banyak menggunakan GPU ya, graphical processor unit ini. Jadi GPU ini jumlah core-nya itu lebih banyak dibanding CPU. Contohnya kalau CPU itu mungkin kayak sampai 12 atau 20 gitu ya. Kalau GPU itu bahkan bisa nyampe ratusan. Nah, biasanya jenis algoritma seperti ini benefitnya menggunakan concurrency programming itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena dia butuh banget kecepatan dari CPU.
Jadi kalau teman-teman menggunakan Golang misalnya untuk membuat aplikasi yang berbasiskan ini CPU bound, sebenarnya itu nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Lebih baik teman-teman pakai bahasa yang beneran CPU bound gitu ya, yang basisnya adalah thread biasa. Contohnya mungkin seperti Java, Python, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak membutuhkan aplikasi yang seperti ini, ya baru teman-teman akan terbantu dengan menggunakan Golang concurrency atau Goroutine ini. Jadi ini cocoknya kalau teman-teman implementasi parallel programming itu cocoknya adalah proses-proses yang CPU bound. Nah, sedangkan untuk I/O bound, I/O bound adalah kebalikan dari sebelumnya, di mana biasanya algoritma atau aplikasi yang sangat tergantung dengan kecepatan input dan output device yang digunakan. Ya. Nah, biasanya rata-rata aplikasi yang akan kita buat rata-rata kebanyakan sebagai software engineer itu biasanya kebanyakan I/O bound ya. Kenapa? Karena biasanya kita akan membaca data dari file atau juga database, atau mungkin ngelakuin API call ke service lain, contohnya atau ke API lain atau ke website lain gitu ya. Nah, itu namanya adalah I/O bound. Dan kebanyakan saat ini biasanya kita akan membuat aplikasi jenisnya seperti ini ya. Rata-rata kayak web developer, backend developer itu rata-rata bikinnya aplikasinya seperti ini. Kecuali teman-teman adalah data science misalnya ya, habis itu machine learning engineer ya mungkin kebanyakan bikin aplikasinya jenisnya yang sebelumnya ya, CPU bound. Nah, aplikasi jenis I/O bound seperti ini, walaupun bisa terbantu dengan implementasi parallel programming, tapi benefitnya akan lebih baik jika kita menggunakan concurrency programming. Bayangkan kita membaca data dari database contohnya, dan thread harus menunggu 1 detik ya, karena I/O bound, ngeblocking gitu ya, istilahnya nungguin. Ya, kalau misalnya parallel programming kan, kalau misalnya kita udah harus nunggu gitu ya, harus ditungguin sampai selesai. Nah, kalau concurrency, enggak. Kalau misalnya saya harus nge-call database, ternyata dia butuh waktu 1 detik, dibanding saya nungguin 1 detik gitu ya, lebih baik saya ngelakuin hal lain. Nah, ini cuma bisa dilakuin di bahasa pemrograman yang mendukung concurrency, contohnya adalah Goroutine seperti ini. Jadi contohnya saya select ke database, oh ternyata lama gitu ya. Ya udah daripada saya nungguin database-nya lama gitu ya, mendingan saya ngelakuin proses yang lain. Nah, ini adalah concurrency programming. Jadi benefitnya akan bagus sekali untuk jenis-jenis aplikasi seperti ini. Makanya sekarang itu Golang banyak sekali digunakan untuk aplikasi backend contohnya atau web ya, karena dia mendukung concurrency programming dan dia juga nggak butuh menggunakan resource konsumsi yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena dia menggunakan concurrency bukan paralel. Jadi teman-teman nggak butuh bikin thread banyak kalau menggunakan Golang. Cukup menggunakan threadnya sedikit karena dia bisa bergonta-ganti pekerjaan di waktu yang memang seharusnya bisa bergonta-ganti. Kalau yang blocking seperti Java gitu ya, itu agak susah untuk bergonta-ganti pekerjaan karena memang dari awal mereka di Java itu bikinnya menggunakan thread seperti itu. Jadi ini concurrency dan juga parallel. Jadi harapannya sekarang teman-teman sudah paham ya kapan kita menggunakan concurrency, kapan kita menggunakan parallel. Dan di Golang defaultnya dia adalah concurrency programming. Tapi karena dia support multi-core, artinya selain concurrency dia juga support tentang parallel programming. Kita akan bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang pengenalan Goroutines itu sendiri. Jadi, Goroutine itu adalah sebuah thread ringan istilahnya. Sebenarnya dia bukan thread sih, cuma agak susah analoginya. Jadi kebanyakan orang bilang kalau Goroutine itu adalah thread ringan, padahal sebenarnya dia bukan thread gitu ya. Jadi sebenarnya Goroutine itu sendiri dia running di dalam thread ya. Ya, tapi biar lebih gampang gitu ya istilahnya, jadi kita bilang kalau Goroutine adalah thread ringan. Dan dia dikelola oleh yang namanya Go Runtime. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi mengelola tentang Goroutine karena dia sudah dikelola sama si Go Runtime-nya. Nah, ukuran Goroutine itu sangat kecil, sekitar 2 KB. Itu jauh lebih kecil dibanding thread yang biasanya sampai 1 MB atau 1000 KB ya, kurang lebih. Nah, jadi ukuran Goroutine itu kecil sekali, makanya dibilangnya adalah thread ringan ya. Jadi karena ukurannya 2 KB, bayangin ya, untuk membuat 500 Goroutine itu sama kayak 1 thread. Jadi bayangin 1 thread itu cuma 1 thread itu kan dibikinnya 1 mega, tapi kalau teman-teman bikin Goroutine itu bisa bikin sekitar 500 Goroutine. Jadi jomplang banget perbandingannya ya. Makanya si Golang itu terkenal dengan istilahnya itu konsumsi resource-nya kecil banget karena memang untuk bikin Goroutine aja kecil sekali, sekitar 2 KB. Nah, namun tidak seperti thread yang berjalan secara paralel, Goroutine itu berjalan secara concurrent. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya di Golang itu sebenarnya dia adalah concurrency, bukan paralel.
Kalau thread itu kan paralel ya, dia akan running bareng-bareng secara bersamaan gitu ya. Tapi kalau goroutine enggak, saat teman-teman ngejalanin goroutine gitu ya, nanti dia itu dijalankannya secara concurrent di dalam sebuah thread. Ini maksudnya apa nih? Kok ada thread lagi gitu ya? Yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya saat teman-teman bikin goroutine, sebenarnya dia akan dijalankan di dalam thread. Cuma goroutine-nya itu akan dijalankan secara concurrent. Jadi kadang-kadang si thread-nya itu ngejalankan goroutine A, belum selesai, tiba-tiba dipindahkan ke goroutine B, setelah itu balik lagi ke goroutine A, habis itu balik lagi ke goroutine B, dan seterusnya. Jadi bisa dibolak-balik seperti itu kalau misalnya si goroutine. Nah, oke. Gimana sih cara kerja goroutine? Jadi sebenarnya goroutine itu dijalankan oleh Go Scheduler namanya ya. Jadi di dalam Go Runtime itu ada apa ya istilahnya platform ya, atau fitur lah ya, namanya adalah Go Scheduler ya. Jadi Go Scheduler ini di dalamnya ada banyak thread ya. Jadi di mana jumlah threadnya itu adalah sejumlah, ini adalah konfigurasinya ya, nanti kita akan bahas di materi tersendiri tentang konfigurasi ini. Namanya adalah Go Max Prox. Jadi Go Max Prox ini isinya sebenarnya cuma sebuah tipe data number aja gitu ya. Jadi number isinya itu berapa banyak thread yang ada di dalam Go Scheduler. Nah, biasanya defaultnya dia ngikutin berapa jumlah CPU-nya. Kenapa ngikutin berapa jumlah CPU-nya? Karena dari awal konsepnya ya. Jadi buat apa kita bikin thread sebanyak-banyaknya kalau misalnya pada saat yang bersamaan kalau running itu kan ya kita cuma bisa running sebanyak CPU-nya. Karena kalau teman-teman running punya 5 CPU, tiba-tiba teman-teman running 10 thread gitu ya. Sebenarnya pada saat yang sama, cuma 5 thread doang yang jalan karena CPU-nya udah sibuk semua, 5-5-nya. Jadi defaultnya goroutine itu akan membuat thread ya sebanyak Go Max Proc atau sebanyak CPU. Nanti kita bahas ya di materi tersendiri untuk Go Max Proc ini. Jadi sebenarnya si goroutine itu dia tidak bisa dibilang goroutine adalah pengganti thread. Kenapa? Karena goroutine sendiri berjalan di atas thread. Jadi yang tadi saya bilang ya. Oke, mungkin di awal-awal masih agak membingungkan, nggak masalah. Jadi, namun yang mempermudah kita adalah kita tidak perlu melakukan manajemen thread secara manual. Semua sudah diatur oleh yang namanya Go Scheduler di dalam Go Runtime-nya. Nah, oke, gimana sih cara kerjanya? Oke, saya akan perlihatkan sebuah gambar biar teman-teman lebih kebayang ya. Nanti akan saya lihatkan diagramnya, tapi sebelumnya teman-teman harus ngerti istilahnya dulu. Jadi di dalam Go Scheduler itu ada 3 istilah. Yang pertama G. G adalah goroutine. Ada M. M adalah mesin atau istilahnya ini adalah thread ya, threadnya. P adalah prosesor. Jadi ada 3, G, M, dan P. Nah, ini adalah diagramnya. Seperti ini. Oke, kita akan jelaskan. Jadi anggap saja saya mempunyai komputer di mana dia punya 2 prosesor. Maka dia akan punya 2 prosesor, P1 dan P2. Ini adalah prosesornya. Lalu misalnya defaultnya kan sebenarnya threadnya itu ada sejumlah prosesor ya, artinya ada 2. Nah, tapi sebenarnya kita bisa custom. Teman-teman kalau mau gedein threadnya jadi 4 misalnya bisa, nggak masalah. Anggap saja kita bikin threadnya adalah 4. Artinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 thread. Jadi M ini ada threadnya ya, thread 1, thread 2, thread 3, thread 4. Nah, tiap thread ini biasanya akan nempel di prosesor. Jadi artinya apa? Jadi thread ini sama thread ini dia akan jalan di prosesor 1. Thread yang ketiga dan thread yang keempat dia akan jalan di prosesor yang kedua. Nah, selanjutnya ini ada queue. Queue itu antrian. Ada yang namanya local queue, itu nempel di prosesor juga. Ya, ini local queue nempel di prosesor, ada global queue. Nah, ini untuk apa? Jadi setiap teman-teman bikin goroutine, dia akan masuk ke dalam queue atau antriannya. Ya, tergantung nanti bisa masuk ke local queue atau juga masuk ke global queue. Itu diurus sama si Go Scheduler sih. Kita nggak perlu mikirin lagi ya harus kemana. Jadi intinya yang bulat-bulat ini sebenarnya adalah goroutine. Jadi ini adalah goroutine. Jadi tiap teman-teman ngerunning goroutine sebenarnya dia tidak langsung dijalankan, tapi dia akan dimasukkan ke dalam antrian seperti ini. Jadi masukkan ke dalam antrian local queue atau local queue ini atau misalnya global queue. Nah, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah nanti si thread ini akan ngambil si goroutine-nya yang ada di antrian. Dia biasanya akan ngambil dari local queue ya. Selanjutnya dia akan ngambil dari global queue. Kalau misalnya habis, ini nggak ada, misalnya ini nggak ada, dia akan coba steal, mencuri dari queue si prosesor lain. Jadi istilahnya itu kayak apa ya? Kayak ngebantuin lah ya. Kalau misalnya prosesor lain masih sibuk, ya udah, prosesor ini
Yang pertama udah nggak sibuk nih, udah nggak ada goroutine-nya, maka dia akan mencuri, istilahnya stealing, mencuri si goroutine dari prosesor lain. Jadi kalau misalnya di sini udah kosong, ini masih ada 10, maka dia akan ngambil satu, kalau masih udah selesai ngambil lagi satu, udah selesai ngambil lagi satu, terus sampai habis. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah konsep Go scheduler-nya seperti ini. Jadi ada prosesor, ya, ada thread-nya yang berjalan di atas prosesornya ini, dan ada si goroutine-nya ini yang ada di dalam antrian. Ya. Lantas di mana ininya? Ini kan paralel ya, berarti kan ada beberapa prosesor, ada beberapa thread, berarti kan dia running paralel ya. Lantas concurrent-nya gimana? Jadi concurrent-nya itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman di sini ada goroutine diambil sama si thread ini, lalu ketika dieksekusi lama gitu ya, maka ketika lama dia akan di-skip goroutine-nya, akan di-suspend, akan di-pause. Jadi akan di-pause ya, dibalikin lagi ke queue-nya, habis itu ambil goroutine yang lain. Kalau ini udah selesai, misalnya ya, ternyata cepat goroutine-nya, maka dia akan ngambil lagi goroutine tadi yang lambat. Diambil lagi, coba dieksekusi lagi. Kalau masih belum selesai juga, dibalikin lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada proses goroutine yang panjang, itu tidak akan ngeblocking, ya, istilahnya itu ngeblok ya, menjadi halangan buat goroutine lain untuk berjalan. Kenapa? Karena si Golang itu udah pinter, Go scheduler-nya. Jadi kalau ada istilahnya goroutine yang lambat sekali prosesnya, dia akan stop, goroutine tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian lagi, dia akan ngambil goroutine yang lain. Sampai dibilang lambat, itu dalam berapa lama sih? Bahkan bukan lagi hitungan detik ya. Bahkan kalau misalnya lewat berapa milisecond belum kelar gitu ya, maka dia akan dibalikan lagi ke dalam queue-nya, dia akan ngambil lagi dari goroutine yang lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin program goroutine, tiba-tiba prosesnya butuh waktu kayak 5 detik gitu ya. Mungkin itu bisa berkali-kali dipindahin ke dalam antrian ya. Karena 5 detik itu dianggapnya lambat sekali gitu ya. Bahkan saya sebenarnya kurang tahu sih ya, karena memang nggak ada ukuran pasti ini, tergantung Go scheduler-nya nganggapnya berapa dianggap lambat. Mungkin bisa 5 milisecond atau 10 milisecond dianggap lambat seperti itu ya. Tapi intinya dia bisa bergonta-ganti eksekusi goroutine-nya. Jadi goroutine itu dieksekusi secara concurrent. Jadi misalnya saya sekarang ngelakuin pekerjaan goroutine 1, belum selesai, saya akan pindah ke goroutine 2. Setelah goroutine 2 selesai, saya akan pindah lagi ke goroutine 1. Jadi prosesnya itu tidak akan sekuensial. Kalau goroutine, dia bisa berganti-ganti gitu ya. Jadi ini adalah konsep goroutine. Jadi sekarang teman-teman udah kebayang ya. Nah, jadi prosesnya seperti apa secara low level. Tapi tenang aja, semua ini tidak perlu kita manage secara manual. Ini sudah diatur semuanya sama si Go scheduler. Jadi yang kita lakukan sekarang cuma bikin goroutine-nya saja. Kita nggak perlu pusing ini bakal dieksekusi sama prosesor mana, sama thread mana, itu nggak ada hubungannya. Kita nggak perlu pusing mikirin itu. Yang kita perlu lakukan sekarang cuma bikin goroutine, dan kita pun nggak perlu pusing harus dimasukkan ke dalam antrian yang mana, queue mana, itu nggak perlu pusing juga. Jadi semuanya sudah diurus. Maka dari itu semuanya Golang itu walaupun fiturnya canggih ya, goroutine-nya, tapi kita nggak terlalu ribet untuk mengurusin hal ini. Jadi semuanya sudah diurus sama si Go scheduler sama si Go runtime-nya. Oke, sekarang kita akan membuat project-nya ya terlebih dahulu sebelum kita mulai praktek untuk membuat goroutine. Jadi kita akan membuat project-nya menggunakan Go module. Jadi pastikan teman-teman sudah ngerti tentang Go module. Jadi simple sekali, teman-teman silakan buat folder. Contohnya di sini saya akan buat folder namanya adalah belajar Golang Goroutine. Lalu di sana kita buka terminal lalu mengetikkan go mode init belajar Golang Goroutine. Ya. Jadi simple sekali. Oke, saya akan menggunakan Golang. Jadi di sini saya akan bikin project baru ya. Ini simple sih, cukup bikin folder doang. Jadi saya akan buat foldernya namanya belajar Golang Goroutines ya. Oke, create. Saya perbesar dulu. Oke, selesai. Ini foldernya masih kosong, tidak ada apa-apa. Nah, sekarang saya akan buat. Oke, saya perbesar dulu ya tulisannya biar kelihatan besar. Jadi kita cukup gunakan Go mode ya. Menggunakan Go module init. Namanya adalah belajar Golang Goroutines. Sudah selesai, ini harusnya sudah ada. Ya, Go mode. Nah, jadi saya menggunakan Golang 1.15 dan nama modulnya adalah belajar Golang Goroutine. Jadi sekarang saya sudah membuat project-nya ya.
next-nya kita akan mulai belajar membuat goroutine. Dan saya akan membuatnya menggunakan unit test ya. Jadi teman-teman pastikan sudah belajar tentang golang unit test. Sekarang kita akan membuat goroutine. Nah, untuk membuat goroutine di Golang itu sangat sederhana ya. Bahkan sederhana sekali ya. Dan ini udah built-in terhadap language-nya si Golang itu sendiri. Jadi teman-teman kayak tidak perlu mengimport sebuah package gitu ya. Tidak perlu menambahkan library apapun, itu nggak perlu. Ini semua sudah built-in di dalam language-nya si pemrograman Golang. Jadi yang kita lakukan, kita cukup menambahkan perintah go ya. Kata kuncinya adalah go sebelum memanggil sebuah function yang akan kita jalankan menggunakan goroutine. Jadi teman-teman nggak perlu bikin kayak kalau di JavaScript kan bikin async await gitu ya, atau bikin promise gitu ya, tapi ini nggak perlu. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki sebuah function di dalam Golang atau method gitu ya, lalu teman-teman pengen running dia menggunakan goroutine, cukup ketika memanggil functionnya teman-teman tambahkan di depannya go spasi nama functionnya, dan dia otomatis akan jalan secara asinkronus menggunakan goroutine. Jadi saat sebuah function kita jalankan menggunakan goroutine, function tersebut akan berjalan secara asinkronus, artinya tidak akan ditunggu sampai function tersebut selesai. Nah, aplikasi akan lanjut berjalan ke kode program selanjutnya tanpa menunggu goroutine yang kita buat selesai. Jadi seperti ini. Jadi hati-hati ya tapinya, kalau teman-teman tiba-tiba running goroutine, terus tiba-tiba aplikasinya berhenti, maka goroutine-nya pun nggak akan sampai ditungguin kelar gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kayak menunggu sampai goroutine-nya selesai dulu. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi kita punya sebuah function namanya run hello world, isinya cuma print hello world. Lalu teman-teman pengen ngerunning ini menggunakan goroutine. Teman-teman cukup menggunakan go, habis itu run hello world. Maka dia akan running secara asinkronus, ya. Habis itu misalnya teman-teman di sini bawahnya menggunakan print line, oops gitu ya. Nah, kita bisa lihat apakah duluan si ini yang running. Kalau misalnya sekuensial kan berarti harusnya ini dulu ya. Tapi kalau paralel bisa ini dulu ya, bisa gonta-ganti lah istilahnya, tergantung seberapa cepat nanti si goroutine ini berjalan. Nah, biar tidak langsung mati si programnya, jadi kita sleep dulu lah. Sleep itu kayak bengong dulu ya, bengong selama 1 second ini. Jadi ini untuk bengong dulu selama 1 second, intinya apa? Intinya nungguin 2 kode program ini kelar gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sleep, ada kemungkinan si goroutine-nya belum selesai berjalan, tiba-tiba aplikasinya udah berhenti. Jadi si goroutine itu tidak akan ditungguin sampai berhenti ya. Kalau aplikasinya sudah selesai ya udah. Semua goroutine-nya akan otomatis di-kill atau dibunuh atau dimatikan. Oke, kita akan buat di sini unit test ya. Saya akan bikin sebuah file namanya golang_test. Goroutine underscore test ya. Oke, di sini. Jadi kita akan bikin sebuah function namanya hello world ya. Samakan saja ya kayak ini ya, run hello world. Jadi run hello world. Jadi di sini isinya cukup ngeprint hello world ya. Seperti ini. Lalu di sini saya akan bikin sebuah unit test. Saya akan bikin test create goroutine ya. Samakan sama ini. Jadi test create goroutine. Jadi ini saya bikinnya unit test. Lalu teman-teman untuk merunningnya kan biasanya kalau kita running biasa menggunakan run hello world seperti itu ya. Habis itu kita akan running lagi, oops contohnya ya. Nah, kalau ini teman-teman coba running, untuk menjalankannya teman-teman bisa gunakan seperti yang di materi unit test ya. Go test, min v, min run sama dengan ini, nama unit testnya kira-kira apa. Ya. Jadi teman-teman bisa running go test, min v, min run sama dengan nama ini ya, test create goroutine, seperti ini. Nah, keluar hello world dan juga oops. Jadi kan kalau tidak menggunakan goroutine ini keluarnya seperti ini ya. 2 ini ya, hello world habis itu oops. Nah, di materi-materi selanjutnya saya tidak akan ngetik manual ini ya. Saya akan menggunakan bawaan dari si Golang biar nggak lama lah ya istilahnya kalau saya ngetik ini terus secara manual. Jadi saya akan running di sini, klik run ya. Ini sama aja ngelakuin ini, go test min v min run nama unit testnya. Jadi ini run. Nah, hasilnya sama ya, seperti ini. Jadi ini keluarnya hello world, oops, ya, seperti ini. Jadi ini kalau tidak menggunakan goroutine. Coba kalau kita tambahkan goroutine di sini. Nah, ketika saya tambahkan go, maka otomatis si function ini akan di-running menggunakan goroutine. Artinya apa? Artinya ini akan running secara asinkronus. Ya, ini akan running secara asinkronus, ya, dan otomatis tidak akan ditunggu sampai ini selesai, dan saya akan langsung lanjutkan ke kode program selanjutnya, ya.
si golangnya akan ngelakuin seperti itu. Oke, kita akan coba running lagi, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Ya, di sini oops, ya. Nah, di sini hello world. Di bawah nih, ada hello world. Artinya apa? Artinya ketika saya running ini menggunakan goroutine, tiba-tiba saya langsung running ini. Saya nggak nunggu dulu ini selesai. Jadi yang hello world-nya ini keluarnya di bawah, ya. Dan dia nge-running secara asinkronus. Oke, saya coba ulang lagi, kita lihat. Nah, bahkan sekarang hello world-nya nggak ada. Kenapa hello world-nya nggak ada? Ini artinya programnya udah keburu sampai sini, ya. Sampai akhir, artinya udah keburu selesai. Tapi goroutine ini belum sempat dieksekusi. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan goroutine. Jadi hati-hati juga. Jangan sampai aplikasinya udah kelar tapi goroutine-nya belum kelar gitu ya. Nanti ya jatuhnya seperti ini. Goroutine-nya belum selesai mengeksekusi. Nah, biar bisa ditunggu, saya akan import sebuah sebuah function di dalam package time titik ada sleep ya, nama functionnya. Jadi seperti ini. Jadi kita import dulu time di sini. Habis itu time sleep. Defaultnya dia menggunakan, saya agak lupa ya, micro atau nano gitu ya. Pokoknya kecil sekali, nano sih sepertinya. Di sini second. Oke, jadi defaultnya itu adalah menggunakan nano ya. Kalau nano kan gede banget, saya akan menggunakan second, itu cukup 1 dikali time titik second. Nah, seperti ini. Jadi defaultnya itu ya dia menggunakan nanosecond. Nanosecond tuh kecil banget ya, di bawah mili ya, mikro di bawah mili gitu ya. Jadi kayak nano itu dari second dikali 1000 mili dikali 1000 mikro kali 1000 nano. Nah, itu berarti 1 detik itu sekitar semiliaran ya, semiliar nanosecond. Nah, biar lebih enak saya bisa lakukan seperti ini aja. Jadi time sleep gitu ya, 1 dikali time second. Jadi artinya 1 second. Jadi ini saya bengong dulu selama 1 second untuk memastikan bahwa si goroutine ini selesai dieksekusi. Oke, kita akan coba lagi running. Nah, lihat. Jadi oops ya, habis itu hello world baru selesai. Jadi lihat sekarang posisinya ya. Jadi yang keluar adalah oops dulu. Jadi goroutine-nya belum sempat dijalankan tapi udah keburu ke sini kode programnya. Baru kode program si goroutine-nya keluar. Ini kalau teman-teman hapus lagi goroutine-nya, kita running ulang, maka hasilnya hello world, habis itu keluarnya oops ya. Tapi kalau teman-teman running menggunakan goroutine, bisa saja goroutine-nya belum sempat berjalan ya, tapi oops-nya yang dibawa keburu jalan. Jadi ini oops, hello world. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen menjalankan proses secara asinkronus menggunakan goroutine. Jadi simple banget. Cukup teman-teman tambahkan go, habis itu nama functionnya apapun itu. Jadi mau menambahkan parameter di sini silahkan. Cuma yang jadi problem adalah kalau teman-teman menggunakan goroutine, kalau functionnya itu mengembalikan value di sini, misalnya balikannya string gitu ya. Nah, maka ini tidak akan bisa ditangkap return value-nya. Jadi nggak cocok kalau sebenarnya teman-teman nge-running goroutine yang functionnya itu mengembalikan value ya. Jadi seperti itu. Walaupun bisa, boleh, tapi ya jadinya nggak ini gitu ya. Nggak berguna, jadi return value-nya tidak bisa ditangkap. Jadi ini cara membuat goroutine. Seperti yang saya jelaskan di awal, jadi goroutine itu sangat ringan ya. Jadi ukurannya sekitar 2 kilobit, jadi ringan banget. Jadi karena dia ringan sekali ya, jadi kita bisa bikin banyak sekali goroutine. Bahkan teman-teman bisa membuatnya ribuan goroutine, bahkan sampai jutaan itu nggak masalah. Nggak harus pusing dengan borosnya memori. Jadi kalau teman-teman bikin 1 juta ya tinggal dikalikan saja gitu ya. Sejumlah 2 kilobyte ya. Jadi tinggal kira-kira berapa gitu ya. Jadi kecil sekali sebenarnya. Kalau thread itu mungkin udah nyampe ribuan aja udah lemot banget gitu ya kalau membuat thread itu. Jadi tidak seperti thread, jadi ukurannya kan kalau thread itu berat, kalau goroutine itu sangat ringan. Nah, untuk membuktikan apakah goroutine itu beneran ringan, kita akan coba buat sebuah program goroutine ya, banyak isinya. Jadi kita akan bikin perulangan di sini menggunakan dari i-nya 0 sampai 100.000 ya. Lalu kita akan running si function ini display number ya menggunakan goroutine. Artinya kita akan membuat sekitar 100.000 goroutine. Nah, apa yang terjadi? Apakah terjadi sampai memory overflow, istilahnya memorinya kebanyakan gitu ya, penggunaan konsumsi memorinya, atau baik-baik saja? Nah, kita lihat.
Jadi di sini saya akan bikin sebuah function yang namanya display name. Sorry, display number ya, display number. Kita samakan ya. Sebelumnya ada yang sempat komplain gara-gara kode di sini sama di slide katanya berbeda, jadi buat pemula agak sedikit bingung. Jadi oke, saya samakan saja. Jadi di sini display number, di sini number integer ya. Oke, selesai. Jadi di sini kita akan print line. Teman-teman bisa lihat display numbernya berapa. Jadi kita bisa lihat ini si gorotin ke berapa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin tes. Tesnya adalah many gorotin. Jadi di sini many gorotin. Oke, jadi di sini kita cukup bikin perulangan ya. Dari I sama dengan 0, I kurang dari 100.000 ya. Lalu I++, seperti ini. Oke. Nah, kita di sini akan ngerunning display number. Kalau display number seperti ini ya berarti bukan gorotin ya. Kita lihat. Di sini I pakainya. Lalu kita akan nggak perlu sleep deh ya, karena ini runningnya secara sekuensial, tidak menggunakan gorotin. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini running harusnya secara, nah lihat. Ya. Jadi dia ascending ya, dan berurutan ya, sampai 99.999. Jadi sampai 100.000 kurang 1 seperti ini. Ini kalau tidak menggunakan gorotin ya. Nah, kita akan running menggunakan gorotin. Kita lihat hasilnya. Ini runningnya sekitar 2,33 second. Oke, kita akan time titik sleep ya. Habis itu biar nungguin gorotin 100.000 ya. 100.000 kan banyak banget ya. Takutnya lama gitu ya kalau nunggu komplit semua. Jadi kita akan tunggu sekitar ya anggap saja 5 detik deh. 5 dikali time titik second. Atau kalau nanti kalau misalnya terlalu bentar kita ganti ke 10 ya, ke 10 second. Habis itu di sini kita akan go. Artinya ketika ini melakukan perulangan sampai 100.000, dia akan ngerunning gorotin sebanyak 100.000 kali. Bayangin 100.000. Kalau teman-teman proses gitu ya, teman-teman ngebuka aplikasi sebanyak 100.000 aplikasi, itu beratnya minta ampun gitu ya. Nah, ini kita running 100.000 gorotin. Nah, kita lihat hasilnya, apakah berat atau tidak. Oke, kita lihat. Run. Nah, lihat. Keluar semua. Dan selesai. Ya. Nah, lihat selesai. Selesai. Sepertinya udah selesai. Iya, udah selesai. Ini selesai dalam 5 detik ya, karena kita sleep sebanyak 5 detik. Nah, ini kenapa tidak berurutan? Nah, kalau teman-teman perhatikan, tidak berurutan. Kita cari yang 99999. Nah, ada. Ada di sini ya. Tapi dia tidak berurutan. Kenapa? Kenapa tidak berurutan? Karena sebelumnya kita udah tahu ya. Ya, karena dia running pakai gorotin, dia runningnya asinkronus. Ya. Walaupun dia itu sebenarnya concurrent, harusnya kan kalau concurrent kan berurutan ya. Gorotin 1 dulu, habis itu gorotin 2, habis itu gorotin 3, dan seterusnya. Tapi karena laptop saya itu multi-core, ada sekitar 12 prosesor, jadi dia nggak cuma running secara concurrent, dia juga running secara paralel. Makanya dari itu, di sini angkanya bisa berubah-ubah ya, tidak, ya istilahnya tidak terstruktur lah dari 4729, ini masih berurut, tapi tiba-tiba ke 168, habis itu ke 057, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah semuanya kelar. Ya, artinya 100.000 gorotin ini semuanya kelar atau semuanya sukses dieksekusi. Jadi tidak ada error apapun, tidak ada memory overflow istilahnya ya, tidak ada error out of memory, itu tidak ada. Jadi inilah kenapa gorotin itu sangat banyak sekali disukai ya di programmer Golang. Kenapa? Karena memang kecil sekali ya, ringan sekali kalau kita menggunakan gorotin. Jadi ini sudah dibuktikan dengan membuat 100.000 gorotin tidak ada masalah. Kalau teman-teman saya menggunakan bahasa pemrograman lain, contohnya menggunakan bahasa Java atau Python gitu ya, silakan teman-teman coba ngerunning 100.000 thread. Itu harusnya tidak akan nyampe puluhan ribu thread, biasanya sudah error kena out of memory. Jadi ini salah satu keuntungan saat kita menggunakan gorotin. Jadi karena dia ringan banget, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika membuat banyak gorotin. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya channel. Apa itu channel? Channel adalah tempat komunikasi secara sinkronus yang bisa dilakukan oleh gorotin. Jadi kan kita tahu ya, kalau misalnya gorotin itu, kalau misalnya kita bikin function,
habis itu ada return value-nya. Kalau kita running menggunakan goroutine, itu kan otomatis return function-nya tidak bisa kita terima datanya ya, karena dia jalannya asinkronus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya kita butuh balikan data dari sebuah goroutine? Nah, jawabannya adalah kita bisa gunakan yang namanya channel. Jadi, channel ini komunikasi secara sinkronus antara dua atau lebih goroutine. Jadi, kalau teman-teman pengen ngirim data dari satu goroutine ke goroutine yang lain gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya channel. Di dalam channel itu terdapat yang namanya pengirim atau biasanya ya goroutine juga ya, goroutine yang mengirim datanya. Dan juga ada istilahnya penerima, atau ya biasanya goroutine juga gitu ya. Jadi ada dua goroutine biasanya, ada goroutine yang mengirim dan goroutine yang menerima. Nah, biasanya pengirim dan penerima adalah goroutine yang berbeda, jadi jarang banget sih goroutine-nya sama. Walaupun bisa, tapi jarang gitu ya, biasanya sih beda. Nah, saat kita melakukan pengiriman data ke dalam channel, goroutine akan terblok. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya kita akan mengirim data gitu ya, kita punya goroutine satu misalnya, habis itu mengirim data ke dalam channel, maka dia akan ngeblok si channel tersebut. Jadi goroutine-nya tidak akan bergerak atau tidak akan jalan sampai data yang ada di dalam channel ada yang mengambilnya. Makanya tadi saya bilang di awal ini adalah sinkronus gitu ya. Jadi kalau misalnya goroutine gitu ya mengirim data ke channel A, lalu belum ada yang mengambil datanya di channel A, maka goroutine yang mengirim itu akan nungguin sampai datanya akan diambil sama goroutine yang lain. Jadi ngeblok istilahnya. Ya, maka dari itu channel disebut sebagai alat komunikasi yang sinkronus atau blocking. Nah, channel cocok sekali sebagai alternatif seperti mekanisme async await. Jadi kalau teman-teman sebelumnya belajar JavaScript itu kan ada yang namanya async await gitu ya. Nah, kita bisa pengen ngambil data dari asinkronus menggunakan await, itu kan seperti itu gitu ya. Nah, kalau di Golang itu namanya adalah channel. Jadi, mekanisme pertukaran datanya itu menggunakan channel. Atau kalau teman-teman sebelumnya belajar Java, ada yang namanya future gitu ya, dalam asynchronous programming-nya. Nah, ini juga bisa alternatif dari seperti future itu. Jadi, kita menggunakan channel kalau di goroutine. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Kurang lebih ya. Jadi kita akan membuat sebuah channel. Channel itu seakan-akan tempat mengirim data lah istilahnya ya. Jadi kalau di sini ada goroutine yang mengirim dan di sini ada goroutine yang menerima. Jadi goroutine itu akan mengirim datanya ke dalam channel. Nah, kalau misalnya belum ada yang menerima, maka ketika mengirim itu ngeblok, diem gitu ya. Sampai data di sini ada yang mengambil. Nah, selanjutnya kalau diambil sama si goroutine yang lain, maka baru ini sudah lepas. Jadi mengirim datanya baru selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menerima data, dia tidak akan lepas dari si channel ini. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini. Dan kita cuma bisa mengirim satu data ke dalam channel. Jadi ketika goroutine ini mengirim data satu, ditungguin sampai ada yang mengambil. Ketika sudah diambil sama goroutine yang lain, baru dia lepas ya. Termasuk ini juga. Kalau kita ngambil dari channel ini, kalau belum ada datanya, dia akan ditungguin sampai datanya ada. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah karakteristik dari si channel itu sendiri. Jadi secara default, channel hanya bisa menampung satu data. Jadi kalau teman-teman langsung memasukkan dua data ke dalam channel, itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus masukkan satu, habis itu tungguin sampai itu diambil, baru teman-teman bisa memasukkan data satu lagi ke dalam channel. Ya. Jadi defaultnya seperti itu. Jikalau kita ingin menambah data lagi, ya kita harus menunggu data yang pertama itu diambil oleh si goroutine lain. Nah, channel hanya bisa menerima satu jenis data. Jadi saat teman-teman bikin channel itu ditentukan tipe datanya apa. Apakah string kah, apakah integer kah, gitu ya, apakah struct kah, dan yang lain-lain. Jadi cuma satu tipe data. Kalau teman-teman bilangnya string, maka ya selamanya channel itu cuma bisa menerima data string. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman pengen bisa menerima semua data, simple sih. Teman-teman tinggal bikin interface kosong aja. Cuma jatuhnya nanti orang yang mengambil atau goroutine yang mengambil data dari channel tersebut harus melakukan konversi secara manual dari interface kosong ke tipe data yang ditujunya. Nah, selain itu, channel bisa diambil dari lebih dari satu goroutine. Jadi, walaupun pengirimnya, sebenarnya pengirimnya bisa banyak gitu ya, jadi ada satu channel seperti ini. Jadi, yang mengirim data ke dalam channel itu sebenarnya bisa banyak goroutine di sini, bebas, tapi pada saat yang bersamaan cuma ada satu yang diterima dulu. Jadi, yang lainnya nunggu. Termasuk yang ngambil. Yang ngambil pun bisa boleh banyak, tapi ngambilnya satu-satu. Jadi kalau ada satu data, diambil cuma satu. Masuk satu data lagi, diambil sama goroutine yang lain seperti itu. Jadi bukan satu data diambil sama semua goroutine yang mengambil itu enggak. Jadi diambilnya cuma sama satu si goroutine. Ya.
Jadi ini boleh yang nerima boleh banyak, yang mengambil juga boleh banyak, terserah bebas. Oke, channel harus di-close ya. Ini rekomendasi sih, sebenarnya teman-teman nggak di-close juga ya nggak masalah. Paling dia akan bisa jadi memory leak, artinya apa? Jadi nanti si channelnya akan ngegantung terus gitu ya, akan ada terus di memori kalau teman-teman tidak close ya. Jadi teman-teman wajib direkomendasikan melakukan close channel. Jadi untuk mengetahui kalau si channel tersebut sudah tidak kita gunakan lagi, teman-teman harus close channelnya. Nah dengan demikian nanti si Go Runtime-nya sudah ngerti kalau channel ini sudah di-close gitu ya. Maka ketika teman-teman mengirim data ke dalam channel itu otomatis ditolak kalau sudah di-close, dan menerima data juga otomatis ditolak karena sudah di-close. Jadi nanti bisa di-running atau dihapus dari memori menggunakan garbage collection-nya si Go Runtime ini. Jadi teman-teman pastikan kalau sudah menggunakan channel itu pastikan close channel-nya. Jadi ini tentang pengenalan channel. Materi selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat channel. Sekarang kita akan membuat channel. Channel di Golang itu direpresentasikan dalam tipe data yang namanya CHAN ya, jadi CHAN. Jadi ini adalah channel. Nah untuk membuat channel itu sangat mudah, kita bisa menggunakan function make. Jadi make mirip seperti membuat map. Jadi make di dalamnya teman-teman sebutkan channelnya. Ya. Jadi tapi saat teman-teman melakukan pembuatan channel gitu ya, kita harus menentukan tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam channel. Jadi teman-teman harus tentukan juga tipe datanya. Ya contohnya tipe datanya string, integer, atau struct, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman wajib menyebutkan tipe datanya. Nah seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen membuat channel, teman-teman bisa gunakan perintah make gitu ya. Jadi function make, kurung buka kurung tutup, di dalamnya tinggal CHAN string. Jadi ini adalah channel dengan tipe datanya string. Oke, seperti ini. Nah, ini nama variabelnya contohnya channel. Oke, kita akan coba buat ya. Saya akan buat sebuah unit test baru namanya channel test underscore test ya. Di sini kita akan bikin create channel ya, seperti ini. Nah, di sini jadi teman-teman cukup menggunakan nama variabelnya misalnya channel. Ini make ya. Jadi make CHAN, tipe datanya adalah string. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah tahu sekarang kita bikin channel ya dengan tipe datanya adalah string. Nah, ini cara membuat channel. Jadi simpel banget untuk membuat channel. Jadi mirip kayak misalnya bikin GoRoutine juga kan simpel, cukup gunakan kata kunci go. Nah, channel juga sama. Jadi simpel sekali. Nah, jangan lupa setelah selesai teman-teman menggunakan channel itu di close channelnya ya, di close seperti ini. Close channel. Oke, nanti lebih detail kita bahas. Jadi untuk mengirim dan menerima data ya dari channel ini ada caranya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, channel bisa digunakan untuk mengirim dan menerima data. Untuk mengirim data, kita bisa menggunakan kode channelnya, habis itu kurang dari strip data. Emang agak sedikit aneh sih ya caranya, jadi bukan sebuah function, jadi bikinnya kayak gini. Jadi kayak udah embed dalam language-nya si Golang itu sendiri, si channel itu. Jadi ini cara mengirim data. Jadi teman-teman kalau mau ngirim data ke channel, gunakan channel gitu ya. Seperti ini. Kurang dari strip, habis itu datanya misalnya echo. Nah ini cara mengirim data ke channel. Nah gimana kalau teman-teman pengen menerima data dari channel? Kalau pengen menerima data dari channel, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Ya. Jadi nama variabelnya mau disimpan di variabel apa? Kalau mau disimpan di variabel, habis itu kurang dari strip channelnya, dari channel mana. Ya. Jadi kebalikannya, kalau ini kan masukin data ke channel, kalau ini ngambil data ke channel, ya. Jadi kalau mau, contohnya teman-teman bikin variabel namanya data gitu ya. Kalau ini variabel baru dideklarasikan, berarti menggunakan titik 2 sama dengan, ya, seperti ini. Channel, ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya variabelnya sudah ada, misalnya var data string, seperti ini. Jadi data channel. Nah, seperti ini. Ya. Ini... Oke, sorry, salah. Nah, seperti ini. Jadi, ini kalau ini. Tapi saya biasanya seperti ini sih. Kalau misalnya biar langsung ya, nggak capek ngetiknya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, kalau teman-teman pengen tidak mau disimpan ke variabel, pengen dikirim langsung ke parameter, bisa. Contohnya, print line gitu ya. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini bisa. Jadi langsung dikirim ke dalam parameter. Jadi otomatis artinya ini parameternya diambil dari data yang ada di channel. Oke, jadi ini cara-caranya. Oke, saya hapus dulu ya.
Oke, selanjutnya jangan lupa untuk menutup channel menggunakan function close. Jadi teman-teman pastikan setelah menggunakan channel ya, terakhir teman-teman close. Jadi kita close channel. Nah, seperti ini. Ya. Jadi usahakan ketika habis membuat channel, teman-teman close dulu aja. Nanti di kode programnya tinggal dimasukkan di sini. Ya. Oke. Selesai, tapi kalau saya teman-teman pengen pastiin ini beneran di close, teman-teman bisa menggunakan defer sih. Jadi kan kalau defer kan udah pasti ya, mau error mau sukses gitu ya, di kode program ini dia otomatis dieksekusi si function close ini. Oke. Ini adalah contohnya. Jadi misalnya di sini kita bikin sebuah goroutine, kita bikin pakai anonymous function ya. Lalu langsung bikin function, habis itu ngerunning ini sleep 2 second, habis itu kirim datanya ke channel. Lalu di sini kita tungguin datanya nih, kita masukkan ke variabel data, habis itu kita print datanya. Nah, kita lihat datanya, apakah diterimanya sama dengan yang dikirim di sini atau tidak. Jadi walaupun di sini, loh kalau di sini kok nerimanya bukan goroutine, sebenarnya saat teman-teman running sebuah program ya, itu sebenarnya dia running as a goroutine gitu ya, sebagai goroutine. Cuma kita nggak sadar aja kalau itu running sebagai goroutine. Jadi istilahnya kayak goroutine utama lah, seperti itu. Jadi di sini saya akan bikin sebuah goroutine, tapi bikin pakai anonymous function, langsung dibikin functionnya seperti ini ya. Jadi function, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Untuk mengeksekusinya, tambahkan kurung buka kurung tutup di belakangnya, seperti ini. Oke, selesai. Nah, di sini kita akan sleep dulu, time sleep 2 second, gitu ya, dikali time second, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau mengirim data, tinggal gunakan channel, gitu ya. Habis itu di sini masukkan data contohnya Eko Kurniawan Kanedi. Setelah selesai saya akan print misalnya selesai mengirim data ke channel. Nah sekarang misal saja kita tidak mengambil data dari channelnya. Nah apa yang terjadi? Oke, saya akan sleep dulu, time sleep 5 detik gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah keluar? Harusnya kan keluar ini ya. Kalau habis selesai ngirim, dia keluar ini. Kayak kita lihat. Kita tungguin sampai 5 second. Nah, lihat yang terjadi adalah apa ini? Panik ya. Send on close channel. Mengirim ke channel yang sudah di close ya. Kayaknya sih gara-gara ini. Tapi intinya kalau teman-teman perhatikan, lihat. Tidak keluar ininya. Kenapa tidak keluar? Simple, karena data yang di channel ini belum ada yang mengambil. Jadi yang tadi saya bilang di awal ya, di materi sebelumnya, kalau kita mengirim data ke channel dan belum ada yang menerimanya, maka dia ngeblok. Jadi di sini tuh ngeblok, ngehang lah istilahnya, diem. Sampai data yang kita kirim, yang Eko Kurniawan Kanedi ini ada yang mengambil. Jadi kalau tidak ada yang mengambil, itu tidak akan pernah stop di sini. Jadi diam aja terus di sini, nungguin channelnya, datanya diambil. Oke, sekarang kita akan coba ambil ya. Jadi saya akan coba ambil, tapi di sini saya tidak mengirim contohnya, saya tidak kirim gitu ya. Nah ini tapi kita ambil di sini channel, data titik 2 sama dengan kita ambil dari channel. Nah habis itu kita print line si datanya. Apa yang terjadi? Artinya di sini saya mengambil data dari sebuah channel, tapi kita tidak pernah mengirim data ke dalam channelnya. Oke, kita coba running ulang lagi. Kita tunggu. Nah, di sini lihat. Di sini langsung errornya adalah deadlock. Errornya adalah all goroutine are asleep. Sleep itu artinya apa? Goroutine ini berhenti gitu ya. Kenapa? Karena nungguin data di channel, tapi ternyata tidak masuk datanya, tidak ada datanya. Maka otomatis dianggapnya ini adalah deadlock. Deadlock itu berarti ya stop gitu ya. Nggak bisa jalan lagi prosesnya. Kenapa? Karena channel ini tidak pernah ada yang mengirim data. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau bikin channel gitu ya. Jadi kalau bikin channel, pastikan teman-teman ketika mengirim data itu selalu ada yang menerima data. Ketika teman-teman pengen mengambil data, dan pastikan juga itu harus ada yang mengirim datanya. Jadi channel itu konsekuensinya kayak gitu. Kalau teman-teman mau bikin channel, pastikan ada yang mengirim dan juga ada yang menerima. Kalau tidak ada salah satunya saja, maka dia bisa error. Jadi kalau misalnya kita ngirim tanpa ada yang menerima, dia akan ngehang terus. Tapi kalau teman-teman menerima tanpa ada yang mengirim, dia akan error deadlock. Jadi pastikan ada yang
menerima itu ya, dan juga mengirim. Oke, kita akan kirim sekarang di sini. Selesai ya, kita coba running. Tunggu 2 detik, nah keluar. Tunggu 5 detik, selesai. Nah, di sini ini kayaknya kurang RLLN ya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika di sini sleep 2 detik ya, setelah 2 detik kita kirim datanya ke channel ya, maka diterima sama si goroutine yang ini, goroutine yang utamanya, habis itu kita print dan keluar nih Eko Kurniawan Kanedi. Setelah selesai mengirim, dia akan ngeprint out ini, selesai mengirim data ke channel. Makanya keluar selesai mengirim data ke channel. Jadi seperti ini, kalau teman-teman butuh menerima data dari sebuah proses goroutine. Jadi jangan lagi, jadi nggak butuh return value ya. Jadinya teman-teman yang teman-teman butuhkan adalah sebuah channel. Jadi nanti teman-teman tinggal kirim datanya ke dalam channel, ya. Setelah itu baru teman-teman terima datanya dari channel. Jadi ini komunikasi antar goroutine. Jadi teman-teman menggunakan channel kalau di Golang.